Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode rumus ABC. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, pada materi-materi terdahulu kita sudah belajar tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dan melengkapkan kuadrat sempurna. Sekarang rumus ABC itu bagaimana? Jadi ini rumus ini kalian harus hafal dan diingat ya. Kalau misalnya agak susah menghafal atau mengingat, harus sering latihan saja. Bawa kalian sering mengerjakan latihan, insya Allah ini hafal dengan sendirinya rumus ini ya, yaitu x1, 2 atau artinya maksudnya x1 atau x2, karena ingat persamaan kuadrat itu biasa memiliki dua akar ya. Kadang-kadang bisa saja di satu akar ya, tergantung nilai diskriminannya, ingatkan ya. Nah, jadi di sini akarnya x1 atau x2 itu memiliki rumus negatif b plus minus b akar b kuadrat negatif 4ac. Negatif b plus minus akar b kuadrat negatif kurang 4ac per 2a. Ini rumusnya ya, harus selalu diingatkan. Plus minus itu nanti di sini ini hasil hitungannya harus tarik akar nanti ya. Makanya di akar kan itu mempunyai dua nilai, bisa positif atau negatif. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh. Nah, contoh soalnya Ibu ambil dari contoh soal yang pada dua metode sebelumnya, yaitu pada metode memfaktorkan dan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi soalnya masih yang sama. Nanti kita lihat hasilnya. Hasil akhirnya sama enggak dengan menggunakan rumus ABC ini, ya. Kita lihat. Nah, ingat untuk menentukan akar persamaan kuadrat, langkah pertama adalah menentukan nilai A, B, C-nya, ya. Apalagi di sini kan ada rumus ABC. Berarti kita harus tahu ya berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C, ya. Nah, setelah kita bisa menentukan nilai ABC, baru kita masukkan ke dalam rumus, ya. Jadi di sini ingatkan ya, di rumus ini ada negatif, ada positif, itu jangan dirubah-rubah rumus orang, ya. Kalau punya orang kurang ya kurang, jangan dirubah-rubah. Punya orang negatif, jangan ditinggal negatifnya. Nah, negatif B, negatifnya sudah ada kan? Nah, sekarang B-nya berapa? Kita lihat di sini B-nya adalah 16, ya kan? Kemudian plus minus, akar juga B. B-nya tadi 16, jadi B kuadrat nih, B kuadrat berarti 16 kuadrat kurang 4 kali A kali C, ya. Jadi A dan C-nya adalah 5, artinya 4 kali 3 kali 5, ya. Paham ya? Kemudian 2 kali A, artinya 2 kali kan A, nilai A-nya adalah 3, ya. Nah, setelah ini kita cari atau kita lihat yang bisa dihitung. Jadi yang pertama di sini, ini yang di bawah tanda akar dan yang di bawah penyebutnya ya. Kita lihat negatif 16 kita biarkan dulu sama. Nah, sekarang ini 16 kuadrat artinya 16 kali 16, yaitu 256. 4 kali 3, 12. 12 kali 5, 60. Jadi, berarti akarnya 256 kurang 60. 2 kali 3 itu adalah 6. Berapa hitungannya? Kita lihat. Negatif 16-nya tetap dulu. Negatif 16-nya tetap. Jadi, yang dihitung adalah akar 256 kurang 60 ya. Jadi negatif 16 plus minus akar tadi 196 dapat dari 256 dikurang 60. Jadi 196 per 6. Nah, sekarang ini akar, berarti tarik akar. Ingat tanda akar itu adalah lawan dari pangkat 2. Jadi kalau bisa akar 196. Kalau 196 itu kan 14 kali 14. 196 itu adalah 14 kali 14. Jadi kalau dia akar dari 196 berarti akarnya adalah 14. Nah, ini sampai di sini kita pisah x1 2-nya ya. Jadi di sini kita pisah berikutnya. X1 dulu. Di sini kan ada dua tanda ya, tambah atau kurang. Maka X1 kita ambil yang tambah dulu ya. Jadi negatif 16 ambil tambah. Tambah 14 per 6 ya. Sama dengan kita lihat di sini negatif 16 tambah 14. Berarti jelas sudah negatif 2 karena hutang 16 bayarnya 14. Masih ada hutang kan, sisa hutang yaitu 2. Jadi negatif di sini karena masih ada hutang dibagi 6. Nah, ini
masih bisa disederhanakan. Negatif dibagi positif, itu negatif, ya kan? 2-nya negatif, 6-nya positif, berarti negatif bagi positif negatif. 2/6 sama-sama dibagi 2, hasilnya 1/3. Ya. Jadi di sini plus minus ini artinya tadi bahwa akar itu memiliki 2 tanda, ya. Misalnya 196 itu bisa jadi 14 kali 14 atau negatif 14 kalikan negatif 14. Makanya di sini 2 tanda, ya, akarnya 2 tanda. Bisa positif 14 kali 14 atau negatif 14 kali 14. Makanya di sini 2 tanda. Ini X1-nya ketemu sudah negatif 1/3. Kita lihat X2-nya. Nah, X2-nya karena tadi X1 kita memakai tambah, maka X2-nya kita memakai tanda kurang dengan angka-angka yang sudah sama pada di bagian sini, ya. Angkanya sama di bagian sini, tinggal mengoperasikan memisahkan tanda tambah atau kurang. Jadi di sini negatif 16, hutang 16, belanja lagi kita 14. Atau negatif 16 dikurang dibulangi negatif 16 kurang 14, berarti negatif 30. Atau tadi hutang 16, belanja lagi 14, berarti jadi nambah hutangnya 30, ya. Negatif dibagi positif, negatif 30 bagi 6, 5, ya. Itu contoh nomor 1. Kita ingat kembali pada contoh nomor dengan bentuk persamaan kuadrat yang sama. Pada metode memfaktorkan dan melengkapkan kuadrat sempurna sama, ya. Akar-akarnya adalah negatif 1/3 dan negatif 5. Tinggal di sini ini apakah ini selalu harus X1? Tidak juga, ya. Ini karena tidak ada syarat, kita bebas. Tidak ada syarat, kita bebas menentukan yang mana X1 atau X2. Boleh jadi kalau di sini X1-nya negatif 1/3, boleh jadi nanti kita jadikan negatif 1/3 ini sebagai X2. Dan X2-nya ini bisa jadi kita jadikan X1, yang negatif 5-nya ini. Tergantung soal. Kalau tidak ada syarat, bebas. Tapi kalau ada syarat seperti pada metode memfaktorkan, itu kan contoh soalnya punya syarat. Nilai Pi lebih kecil dari nilai Q. Nah, itu maka dia ini posisi angka-angkanya harus tepat. Yang mana Pi, yang mana Q itu pada metode memfaktorkan. Karena pada metode ini tidak ada batas, jadi terserah kita yang mana X1 atau X2. Pokoknya ini boleh ditukar, boleh, ya. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan contoh kedua. Contoh kedua, dengan bentuk persamaan kuadrat yang sama pada materi terdahulu, kita tentukan nilai A-nya, B-nya, dan C-nya. Setelah kita ketemu, ingat tanda perhatikan. Karena bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sedangkan di sini kurang, berarti tandanya negatif. Ya, ini kurang, ya kan? Berarti negatif. Tanda perhatikan karena akan mempengaruhi perhitungan kita, ya. Jangan sampai diabaikan, ya, tanda. Nah, sekarang kita ambil. Ingat negatifnya sudah ada, ya, jangan ditinggal-tinggal atau jangan dihilangkan nih negatif pada rumus, nih negatif. Nah, sekarang karena B-nya bernilai negatif, untuk menghindari kesalahan tanda, kesalahan hitung pada hasil akhir tanda, ini kita beri kurung, ya. Jadi negatif 2 kita beri kurung, plus minus, tambah atau kurang, ya. Akar B-nya negatif 2, kita beri kurung lagi. Negatif 2 pangkat 2 kurang 4 kali A kali C. 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 35. Dan negatifnya kita beri kurung untuk menghindari kesalahan tanda pada perhitungan, ya. Sekarang kita lihat 2, jadi negatif. Nih, ya. Negatif kali negatif kan jadi positif. Jadi di sini kalau kalian salah menentukan tandanya, berarti nanti hitungannya juga salah, ya. Hati-hati, ya. Negatif kali negatif positif 2, kemudian ini negatif 2 pangkat 2 berarti 4. Ini negatif kali negatif positif, ya. Makanya tanda diperhatikan, ya. Kalau misalnya tidak terbuat ini atau ketinggalan tanda, berarti ini bukan positif lagi, nanti jadi malah kurang, ya. Ya, jadi hati-hati. Nah, sekarang negatif kali negatif positif, 4 kali 1 4 kali 35 berapa? Ya, 140, ya. Sekarang bisa dihitung 2 kali 1 bisa dihitung 2. Berikutnya yang mana yang bisa dihitung? Iya, tentunya di bawah tanda akar. 4 tambah 140 berapa itu? 144. Nah, akar 144
Berapa? Iya, jadi akar 144 itu adalah bisa jadi positif 12, bisa jadi negatif 12. Karena di sini ada X1 dan X2, maka kita pisah. X1-nya kita ambil akar 144 positif 12. Maka di sini jadi 2 tambah 12, 14 per 2. Maka 14 bagi 2 adalah 7. Atau kalau X2-nya kita ambil, kalau tadi tambah, kita ambil yang tanda kurang, ya. Yang akarnya negatif. Jadi 2 kurang 12, negatif 10. Atau punya uang 2, belanja 12. Berarti kan kita terhutang. Hutangnya sebanyak 10, ya. Negatif dibagi positif, negatif. Jadi 10 dibagi 2, 5, ya. Sekarang kita ingat lagi pada materi terdahulu, pada metode-metode terdahulu, nilai X1 dan X2-nya sama enggak? Iya, sama kan? Ya. Dan ingat, kata Ibu tadi, sudah Ibu sampaikan bahwa kalau dia tidak dibatasi, tidak mempunyai syarat yang mana X1 atau X2-nya, maka bebas, ya. Jadi boleh ini X7-nya sebagai X1, boleh juga dia menjadi nilai X2. Atau ini negatif 5-nya di sini X2, boleh jadi nanti dia menjadi X1. Boleh ditukar, boleh boleh dirubah, ya. Selama itu tidak mempunyai syarat nilai akarnya, ya, seperti pada metode memfaktorkan pi kurang dari atau pi lebih kecil dari Q. Nah, itu punya syarat, maka harus diperhatikan tandanya, ya, bilangan yang lebih kecil yang mana. Karena ini tidak punya syarat, ya, bebas, ya. Semoga bisa dipahami materi rumus menyelesaikan akar persamaan kuadrat dengan metode rumus ABC ini. Kalau misalnya nanti ada kalian yang masih belum paham, kalian boleh tanya ke Ibu, atau kalian putar-putar ulang dulu nih videonya, ya, putar ulang. Misalnya sekali menonton kurang paham, putar lagi videonya, ya, sampai kalian paham. Tapi kalau masih misalnya kalian belum paham juga, boleh kalian tanyakan, didiskusikan ke Ibu, ya. Boleh melalui Classroom ataupun melalui grup WA. Ya, demikianlah. Semoga semua para siswa bisa memahaminya, bisa menerima pelajaran ini dengan baik, bisa mengingat ilmu-ilmu yang sudah didapatkan pada materi ini, dan bisa memperoleh hasil pembelajaran yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya.